Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait soal SJT ya, atau soal situasi kerja sederhana untuk bidang guru biologi ya. Ada sekitar 20 soal dan ini hanya sebagai gambarannya. Soal yang pertama, Anda sedang menjelaskan tentang struktur sel tumbuhan dan Anda menggunakan contoh fungsi kloroplas. Seorang siswa Bima menanyakan apakah ada tumbuhan yang tidak memiliki kloroplas karena tidak berwarna hijau. Bagaimana Anda merespon? Menjawab bahwa semua tumbuhan memiliki kloroplas tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, menghargai pertanyaan Bima, dan menjelaskan tentang tumbuhan parasit yang mungkin tidak melakukan fotosintesis dan karenanya memiliki sedikit atau tidak ada kloroplas. Mengesampingkan pertanyaan Bima dan menjelaskan pembelajaran dan melanjutkan pembelajaran, mengajak siswa untuk mendiskusikan tentang tumbuhan yang mereka tahu dan menganalisis keberadaan kloroplas di dalamnya. Jawaban yang paling tepat yaitu menghargai pertanyaan Bima dan menjelaskan tentang tumbuhan parasit yang mungkin tidak melakukan fotosintesis dan karenanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kloroplasnya. Benar ya? Nah, jadi menghargai pertanyaan siswa dan memberikan informasi tambahan yang relevan dengan pertanyaan akan membantu pemahaman siswa. Tumbuhan parasit memang sering tidak memiliki kloroplas karena tergantung pada inangnya untuk makanan. Lanjut ke soal yang kedua. Ketika membahas tentang sistem reproduksi, Anda menggunakan proses pembuahan pada tumbuhan bunga. Siswa Cinta bertanya tentang bagaimana tumbuhan yang tidak berbunga reproduksinya. Bagaimana Anda merespon? Menyarankan Cinta untuk mencari jawabannya di buku teks, menjelaskan bahwa ada tumbuhan seperti paku dan lumut yang bereproduksi dengan cara berbeda dan memberikan gambaran singkat tentang proses tersebut, menyatakan bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan topik yang sedang dibahas, mengajak seluruh kelas untuk melakukan penelitian dan presentasi mengenai reproduksi tumbuhan yang tidak berbunga. Jawaban yang paling tepat yaitu menjelaskan bahwa ada tumbuhan seperti paku dan lumut yang berproduksi dengan cara yang berbeda dan memberikan gambaran singkat tentang proses tersebut ya. Nah, jadi menjelaskan dengan singkat tentang reproduksi tumbuhan yang tidak berbunga akan memberikan gambaran yang jelas dan memuaskan rasa ingin tahu siswa. Lanjut ke soal yang ketiga. Saat Anda mengajarkan tentang sistem pernapasan manusia, Anda menekankan pentingnya paru-paru. Seorang siswa, Doni, bertanya tentang peran ginjal dalam mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Bagaimana Anda akan merespon? Menjawab bahwa pertanyaan tersebut akan dibahas di topik selanjutnya, menghargai keinginan tahuan Budi dan memberikan penjelasan singkat mengenai bagaimana ginjal berperan dalam mengatur keseimbangan asam basa di tubuh, menegur Budi karena menyimpang dari topik yang dibahas, meminta Budi untuk mencatat pertanyaannya dan mengajukannya kembali saat sesi tanya jawab di akhir kelas. Jawabannya yang paling tepat adalah menghargai keinginan tahuan Budi dan memberikan penjelasan singkat mengenai bagaimana ginjal berperan dalam mengatur keseimbangan asam basa di tubuh. Jadi menghargai pertanyaan siswa dan memberikan penjelasan singkat adalah pendekatan yang efektif untuk menjaga siswa tetap tertarik dan mengerti materi yang sedang diajarkan. Baik, soal yang keempat. Dalam kelas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, Anda menampilkan contoh ekosistem hutan ya. Siswa Ella menanyakan tentang peran bakteri dan jamur dalam rantai makanan. Bagaimana Anda meresponnya? Mengatakan bahwa bakteri dan jamur umumnya berperan sebagai pengurai dalam fotosintesis, mengabaikan pertanyaan Ella dan fokus pada contoh yang sedang dipresentasikan,
Menghargai pertanyaan Ella dan mendiskusikan bagaimana bakteri dan jamur memiliki peran penting dalam siklus nutrisi di ekosistem. Mengajak kelas untuk mendiskusikan peran organisme mikroskopis lainnya dalam sistem ya. Jawaban yang paling tepat yaitu menghargai pertanyaan Ella dan mendiskusikan bagaimana bakteri dan jamur memiliki peran penting dalam siklus nutrisi di ekosistem. Nah, jadi diskusi tentang peran penting bakteri dan jamur dalam diskusi nutrisi di ekosistem dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa. Lanjut kita ke soal yang kelima. Saat Anda menjelaskan tentang mekanisme evolusi, Anda memberikan contoh tentang burung finch di Kepulauan Galapagos. Seorang siswa Lee menunjukkan foto burung di rumahnya dan bertanya apakah burung tersebut juga mengalami evolusi. Bagaimana Anda merespon? Menegur Fadli karena membawa hal-hal pribadi ke dalam pembelajaran, menghargai ketertarikan Fadli dan mencoba mengkaitkan ciri-ciri burung di fotonya dengan konsep evolusi yang sedang dibahas, menyarankan Fadli untuk fokus pada contoh yang diberikan dalam materi, meminta Fadli untuk mempelajari lebih lanjut tentang spesies burungnya dan membandingkannya dengan teori evolusi. Jawaban yang paling tepat yaitu menghargai ketertarikan Fadli dan mencoba mengaitkan ciri-ciri burung di fotonya dengan konsep evolusi yang sedang dibahas. Nah, jadi menghargai ketertarikan siswa dan menghubungkannya dengan konsep yang sedang diajarkan akan meningkatkan pemahaman ketertarikan siswa terhadap materi. Selanjutnya ke soal yang ke-6, ketika Anda membahas tentang fungsi organel sel, Anda menggunakan animasi untuk menggambarkan bagaimana mitokondria bekerja sebagai pabrik energi sel ya. Seorang siswa Gitna tampak bingung dan menanyakan apakah sel benar-benar memiliki pabrik di dalamnya. Bagaimana Anda merespon? Menertawakan pertanyaan Gina karena dianggap naif, memberikan penjelasan lebih mendalam bahwa pabrik energi hanyalah analogi untuk menjelaskan fungsi mitokondria, mengatakan kepada Gina untuk memperhatikan animasi dengan lebih seksama, menyuruh siswa lain untuk menjelaskan kepada Gina agar dia mengerti. Jawaban yang paling tepat yaitu memberikan penjelasan lebih dalam ya, bahwa pabrik energi hanyalah analogi untuk menjelaskan fungsi mitokondria. Memberikan penjelasan lebih mendalam dan menjelaskan bahwa pabrik energi adalah analogi akan membantu siswa memahami konsep yang lebih baik. Selanjutnya ke soal yang ke-7. Dalam pembelajaran tentang ekosistem dan interaksi antar spesies, Anda memberikan contoh simbiosis mutualisme. Seorang siswa Hendra menanyakan tentang hubungan antara anjing dan kutu. Bagaimana Anda merespon? Mengabaikan pertanyaan Hendra dan melanjutkan pembelajaran, menghargai pertanyaan Hendra dan menjelaskan bahwa hubungan antara anjing dan kutu merupakan contoh dari parasitisme bukan mutualisme. Mengatakan bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan topik yang dibahas, mengajak kelas untuk berdiskusi dan memberikan contoh lain dari interaksi parasitisme tersebut. Jawabannya adalah B ya, menghargai pertanyaan Hendra dan menjelaskan bahwa hubungan antara anjing dan kutu merupakan contoh dari parasitisme bukan mutualisme. Benar ya. Nah, jadi memberikan informasi tambahan tentang parasitisme akan memperluas wawasan siswa dan memenuhi rasa ingin tahunya sebagai siswa tersebut ya. Baik, ke soal yang ke-8. Saat mengajarkan tentang anatomi tumbuhan, Anda menunjukkan bagian-bagian bunga kepada kelas. Seorang siswa, Intan, bertanya mengapa beberapa tumbuhan di rumahnya tidak berbunga. Bagaimana Anda merespon? Menyatakan bahwa tidak semua tumbuhan berbunga dan memberi contoh beberapa tumbuhan non-bunga. Mengatakan kepada Intan bahwa dia seharusnya sudah mengetahui hal ini dari bacaan sebelumnya. Menyarankan Intan untuk memperhatikan lebih baik tumbuhan di rumahnya, mengajak siswa lain untuk memberi pendapat mereka tentang mengapa beberapa tumbuhan tidak berbunga. Jawaban yang paling tepat yaitu menyatakan bahwa tidak semua tumbuhan berbunga dan memberikan contoh beberapa tumbuhan non-bunga atau tidak yang berbunga ya.
Memberikan jawaban langsung dan informasi akan memuaskan rasa ingin tahu siswa tanpa menyimpang dari topik utama ya. Baik, soal yang ke-9. Selama pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan, Anda menggunakan contoh metamorfosis katak. Seorang siswa, Jody, bertanya tentang apakah semua hewan melalui fase metamorfosis. Bagaimana Anda merespon? Mengabaikan pertanyaan Jody dan melanjutkan penjelasan Anda, mengakui ketertarikan dan menjelaskan bahwa tidak semua hewan mengalami metamorfosis, beberapa memiliki siklus hidup yang berbeda. Mengatakan bahwa pembahasan hewan lain akan dilakukan di pertemuan berikutnya, menantang siswa lain untuk mencoba menjawab pertanyaan Jody. Jawaban yang paling tepat yaitu mengakui ketertarikannya dan menjelaskan bahwa tidak semua hewan mengalami metamorfosis, beberapa memiliki siklus hidup yang berbeda. Jadi memberikan informasi tambahan tentang siklus hidup hewan lain akan memperluas pemahaman siswa dan memenuhi rasa ingin tahunya ya. Baik, soal yang ke-10. Ketika Anda memperkenalkan konsep osmosis, Anda menggunakan contoh telur yang direndam dalam larutan garam. Seorang siswa, Lani, tampak bingung dan bertanya mengapa kulit telur tampak keriput. Bagaimana Anda akan merespon? Mengabaikan rasa bingung Lani dan melanjutkan dengan eksperimen, mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan dengan detail bagaimana air berpindah melalui membran semi permeabel karena perbedaan konsentrasi, menyuruh Lani untuk membaca kembali buku pembelajaran dan memahami konsepnya sendiri, mengajak kelas untuk mendiskusikan dan menganalisis apa yang mereka lihat bersama-sama. Jawabannya itu mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan dengan detail bagaimana air berpindah melalui membran semi permeabel karena perbedaan konsentrasi. Nah, jadi mengambil kesempatan untuk menjelaskan konsep dan dengan detail akan membantu siswa memahami materi yang lebih baik. Soal yang ke-11. Anda sedang menjelaskan tentang struktur DNA. Untuk memvisualisasikannya, Anda memakai metode 3 dimensi dari kit laboratorium ya. Namun seorang siswa, Mika, tampak kesulitan memahami struktur tersebut hanya dari model. Bagaimana Anda akan merespon? Mengabaikan kesulitan Mika dan melanjutkan penjelasan Anda, mengajak Mika ke depan kelas dan meminta dia untuk memegang dan memutar model tersebut sambil menjelaskan kembali strukturnya. Menyuguhkan video animasi tentang struktur DNA dan membantu visualisasi siswa, mengkritik Mika karena tidak mempersiapkan diri sebelum pembelajaran. Jawabannya itu menyuguhkan video ya, animasi tentang struktur DNA untuk membantu visualisasi siswa. Lanjut ke soal yang ke-12. Ketika pembahasan tentang ekologi dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, Anda menampilkan gambar hutan yang telah ditebang. Seorang siswa, Nanda, tampak terganggu dan bertanya apa yang bisa dilakukan untuk membantu. Bagaimana Anda merespon? Mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena pemerintah sudah menangani masalah tersebut, mengapresiasi kepedulian Nanda dan memberikan saran tentang tindakan-tindakan kecil yang bisa dilakukan di sekitarnya untuk membantu lingkungan, menyarankan Nanda untuk bergabung dengan klub lingkungan di sekolah, mengabaikan pertanyaan Nanda dan melanjutkan presentasi. Jawaban yang paling tepat yaitu mengapresiasi kepedulian Nanda dan memberikan saran tentang tindakan-tindakan kecil yang bisa dilakukan di sekitarnya untuk membantu atau menjaga lingkungannya. Benar Bapak Ibu ya. Soal yang ke-13. Saat menjelaskan tentang fungsi enzim dalam proses pencernaan ya, Anda memakai analogi sebuah kunci dan gembok. Seorang siswa, Oka, bertanya apakah enzim dapat kalah atau rusak. Bagaimana Anda merespon? Mengabaikan pertanyaan Oka dan meneruskan pelajaran, mengapresiasi pertanyaan Oka dan menjelaskan bagaimana faktor-faktor tertentu seperti pH dan suhu denaturasi enzim sehingga tidak berfungsi, menyatakan bahwa pertanyaan tersebut terlalu mendalam untuk topik saat ini, menantang siswa lain untuk mencoba menjawab pertanyaan Oka. Jawabannya adalah mengapresiasi pertanyaan Oka dan menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut seperti pH dan suhu dapat
denaturasi enzim sehingga tidak berfungsi. Benar Bapak Ibu ya. Soal yang ke-14, ketika Anda memperkenalkan topik fotosintesis, Anda menampilkan diagram proses fotosintesis. Seorang siswa di Vita bertanya mengapa tanaman memerlukan sinar matahari meski di malam hari tetap tumbuh. Bagaimana Anda merespon? Menegur Vita karena dianggap menyimpang dari topik, menjelaskan kepada Vita bahwa meski fotosintesis memerlukan cahaya, proses respirasi tanaman tetap berlangsung 24 jam yang mendukung pertumbuhannya. Mengatakan kepada Vita bahwa pertanyaannya akan dijawab di pelajaran berikutnya, meminta Vita untuk mencari jawabannya sendiri sebagai tugas rumah. Jawabannya adalah menjelaskan kepada Vita ya bahwa meskipun fotosintesis memerlukan cahaya, proses respirasi tanaman tetap berlangsung 24 jam yang mendukung pertumbuhannya. Soal yang ke-15, saat Anda membahas tentang sistem saraf, Anda menampilkan gambar otak dan menjelaskannya. Seorang siswa, Cory, bertanya tentang bagaimana mimpi terbentuk saat tidur. Bagaimana Anda merespon? Menyatakan bahwa mimpi adalah topik yang belum sepenuhnya dipahami dan di luar cakupan pembelajaran saat ini. Mengaspirasi keinginan tahuan Cory dan memberi gambaran singkat tentang fase tidur, REM, bagaimana mimpi mungkin terjadi pada fase tersebut, mengabaikan pertanyaan Cory dan melanjutkan penjelasan mengenai otak, mengajak siswa untuk berdiskusi berbagai teori masing-masing tentang asal-usul mimpi. Jawabannya adalah mengapresiasi keinginan tahuan Cory dan memberikan gambaran singkat tentang fase tidur REM dan bagaimana mimpi mungkin terjadi di fase tersebut. Lanjut ke soal yang ke-16, ketika membahas tentang ekologi laut, Anda menampilkan video tentang terumbu karang. Setelah video selesai, seorang siswa Raka menanyakan tentang dampak pemanasan global terhadap terumbu karang. Bagaimana Anda merespon? Menyatakan kepada Raka untuk menonton berita dan membaca artikel untuk mengetahui dampak pemanasan global, menghargai pertanyaan Raka dan menjelaskan tentang pemulihan terumbu karang yang disebabkan oleh pemanasan global, menyarankan Raka untuk menyajikan topik tersebut di depan kelas di pertemuan berikutnya, menegur Raka karena pertanyaannya dianggap mengganggu alur pembelajaran. Jawabannya adalah menghargai pertanyaan Raka dan menjelaskan tentang pemulihan terumbu karang yang disebabkan oleh pemanasan global. Soal yang ke-17, Anda sedang menjelaskan tentang simbiosis mutualisme pada tumbuhan dan hewan. Sebagai contoh, Anda menampilkan gambar lebah yang menghisap meneteran bunga. Seorang siswa sehari bertanya apakah ada hewan yang memiliki hubungan simbiosis dengan manusia. Bagaimana Anda meresponnya? Menjawab singkat bahwa ya ada, seperti bakteri di usus kita. Menghargai pertanyaan Sari dan menjelaskan dengan rinci tentang bakteri probiotik dalam sistem pencernaan manusia. Mengatakan kepada Sari untuk mencari informasinya di internet setelah kelas. Menantang siswa lain untuk mencoba menjawab pertanyaan Sari sebelum Anda memberikan penjelasan. Jawabannya yaitu menghargai pertanyaan Sari dan menjelaskan dengan rinci tentang bakteri probiotik dalam sistem pencernaan manusia. Benar ya? Lanjut ke soal yang ke-18. Ketika membahas tentang fotosintesis, Anda menunjukkan gambar pohon besar. Seorang siswa Tono bertanya mengapa pohon-pohon besar dapat tumbuh hanya dengan air, cahaya matahari, dan karbon dioksida. Bagaimana Anda merespon? Mengabaikan pertanyaan Tono dan melanjutkan pembelajaran, menjelaskan kepada Tono tentang proses fotosintesis dan bagaimana pohon mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa yang digunakan sebagai sumber energi, menyuruh Tono untuk bertanya di akhir kelas, mengajak kelas untuk berdiskusi tentang mekanisme tumbuhnya pohon dan bagaimana fotosintesis mempengaruhi pertumbuhan pohon. Jawabannya adalah menjelaskan pada Tono tentang proses fotosintesis dan bagaimana pohon mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa yang digunakan sebagai sumber energi. Benar ya? Lanjut ke soal yang ke-19. Saat Anda menjelaskan tentang struktur DNA, Anda menggunakan metode 3 dimensi. Seorang siswa, Umi, tampak bingung dan bertanya apakah DNA benar-benar berwarna seperti model yang ditampilkan. Bagaimana Anda merespon? Menegur Umi karena pertanyaannya dianggap kurang relevan, menjelaskan bahwa model tersebut hanya
representasi dan warna hanya digunakan untuk membedakan antara komponen, mengatakan kepada Umi bahwa DNA sebenarnya tidak tampak oleh mata telanjang, mengajak siswa lain untuk berbagi pendapat mereka tentang warna DNA yang sebenarnya. Jawabannya yang paling tepat adalah menjelaskan bahwa model tersebut hanya representasi dan warna hanya digunakan untuk membedakan antara komponen. Soal yang terakhir, soal yang ke-20. Saat membahas tentang ekosistem hutan hujan tropis, Anda menampilkan video tentang kehidupan satwa liar. Seorang siswa, Pino, menanyakan bagaimana hewan-hewan tersebut menemukan makanan saat musim hujan. Bagaimana Anda merespon? Menyarankan Pino untuk menonton dokumenter tentang hutan hujan tropis di rumah, menghargai pertanyaan Pino dan menjelaskan tentang adaptasi berbagai spesies dalam mencari makanan selama musim hujan, mengatakan kepada Pino bahwa semua hewan memiliki insting untuk bertahan hidup, mengajak kelas untuk mendiskusikan dan berimajinasi tentang bagaimana berbagai hewan mencari makanan di musim hujan. Jawaban yang paling tepat adalah menghargai pertanyaan Pino dan menjelaskan tentang adaptasi berbagai spesies dalam mencari makanan selama musim hujan. Demikian Bapak Ibu 20 soal untuk soal situasi kerja sederhana atau soal SJT untuk Bapak Ibu yang formasi khusus ya untuk P2 dan P3. Untuk bidang guru biologi. Ini hanya sebagai gambaran Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.